Sebagai orang Kristen, kita harus mengalami satu pengalaman yang disebut dengan lahir baru atau dilahirkan kembali. Sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, maka saya dan saudara harus mengalami pertumbuhan rohani. Apakah saudara dan saya saat ini sudah mengalami pertumbuhan rohani dalam perjalanan kerohanian kita? Apa buktinya saudara mengalami pertumbuhan rohani? Di dalam video ini saudara, kita akan belajar 3 bukti seseorang mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupannya. Dengarkan terus renungan ini saudara. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel RPJ, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Renungan harian ini dibuat untuk menolong setiap saudara untuk konsisten merenungkan firman Tuhan. Karena orang yang konsisten merenungkan firman Tuhanlah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga, masih dalam topik mengalami pertumbuhan rohani. Sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, saya dan saudara harus mengalami pertumbuhan rohani. Dan orang yang mengalami pertumbuhan rohani harus ada bukti yang terlihat dalam dirinya. Itulah yang kita belajar dari video pertama, kedua, dan ketiga ini saudara. Di mana di video pertama kita sudah belajar bukti pertama, video kedua bukti kedua, dan video ketiga ini kita akan belajar bukti ketiga seseorang mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupannya. Di mana teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini masih di dalam Ibrani, pasal yang kelima, mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Di mana dari sana kita sudah belajar, orang-orang penerima surat Ibrani, mereka tidak mengalami pertumbuhan secara rohani, sehingga penulis surat Ibrani menegur mereka. Karena mereka tidak mengalami pertumbuhan rohani, bahkan mereka mengalami kelemahan, mereka putus asa, bahkan tidak lagi taat kepada para pemimpin mereka. Dan dari tegurannya itu di pasal 5 ayat 11 sampai ayat 14, kita bisa melihat ada 3 hal di sana. Dan di video pertama kita sudah belajar ciri pertama orang yang bertumbuh secara rohani. Kita sudah melihat bahwa ayat 12 dikatakan, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Jadi ciri pertama orang yang sudah mengalami pertumbuhan rohani, dia sudah bisa menjadi pengajar. Pengajar dalam hal apa? Sudah bisa melihat di video pertama bahwa yang dimaksudkan di sana mengajarkan tentang berita keselamatan kepada orang lain. Mengajarkan tentang Yesus sebagai juru selamat kepada orang lain. Dan hal kedua, kita bisa melihat masih di ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ayat 12 bagian B dikatakan, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Jadi di video kedua kita sudah belajar, orang yang bertumbuh secara rohani adalah mereka yang sanggup memakan makanan keras. Itu bahasa yang dibuat di sini. Dan dari konteksnya, maksudnya sanggup memakan makanan keras adalah orang yang memahami kebenaran tentang Yesus Sang Juru Selamat. Karena itu yang diajarkan sebelumnya, yang ayat 11 dikatakan sulit untuk diajarkan kepadamu. Dan dia sebutkan itu sebagai makanan keras karena mereka masih belum bisa memahaminya. Nah, seringkali memang ayat ini digunakan oleh para pengkhotbah bahwa orang yang sanggup memakan makanan keras adalah orang yang sanggup ditegur, sanggup menerima khotbah yang keras, dan sebagainya. Ya, bisa saja. Tetapi yang dimaksudkan di sini, sanggup makan makanan keras adalah di mana dia semakin memahami kebenaran tentang Yesus Sang Juru Selamat, Yesus Sang Imam Besar. Karena itulah inti dari kebenaran kekristenan. Itulah tanda kedua orang yang mengalami pertumbuhan rohani. Dan di video ketiga ini, saudara, yang saya mau kita lihat, ayat 14 itu masih, saudara. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa.
Oke, lihat selanjutnya. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Jadi ciri ketiga orang yang mengalami pertumbuhan rohani di sini adalah di mana mereka punya panca indera terlatih sehingga mereka mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi apakah saat ini sebagai orang Kristen aku bertumbuh secara rohani atau tidak? Itu terlihat bagaimana reaksiku terhadap kebaikan dan kejahatan. Karena orang yang mengalami pertumbuhan rohani, dia punya panca indera yang terlatih, kata firman Tuhan. Sehingga dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Tentu saja yang dimaksudkan di sini juga termasuk dalam reaksinya terhadap yang baik dan yang jahat. Kalau saudara sudah menjadi orang Kristen begitu lama, tetapi bagi saudara yang baik dan yang jahat itu biasa saja, sama saja, maka itu bukti saudara belum bertumbuh secara rohani. Kalau saudara sudah sekian lama sudah menjadi orang Kristen, tapi ketika ada hal yang jahat di hadapan saudara, dan saudara juga tetap masih melakukannya, mungkin ada dua hal, karena saudara tidak tahu itu jahat, atau saudara tahu itu jahat, tapi saudara tetap melakukan. Itu bukti saudara tidak bertumbuh secara rohani. Karena orang yang bertumbuh secara rohani, panca inderanya terlatih, kata firman Tuhan. Sehingga dia mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Dia peka untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Dan dia mampu memilih yang baik dari yang jahat. Mampu memilih yang baik dan menolak yang jahat. Itulah orang yang bertumbuh secara rohani. Nah, artinya saudara, dalam kekristenan kita harusnya terlihat dari cara hidup kita. Bahwa kita memilih perbuatan-perbuatan yang baik. Kita hidup dengan cara hidup yang baik. Dan bukan cara hidup yang salah, hidup yang jahat. Karena orang yang bertumbuh secara rohani, hidupnya sudah berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itulah yang baik yang dimaksudkan di sini. Dan dia mampu memilih itu dan menghidupi itu. Itulah orang yang sudah bertumbuh secara rohani. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa begitu banyak orang-orang Kristen yang sudah begitu lama menjadi orang Kristen. Tetapi hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan itu sudah menjadi biasa. Dan tidak lagi dianggap sebagai hal yang salah. Kembali saudara, karena masalah pertumbuhan rohani. Karena orang yang bertumbuh secara rohani, apapun alasannya, apapun situasinya, dia tetap bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan dia akan pilih hal yang baik untuk dia lakukan dalam kehidupannya. Karena dia sudah bertumbuh secara rohani. Itu yang menjadi masalah pada umat-umat Tuhan penerima surat Ibrani, di mana mereka tidak lagi bertumbuh secara rohani, mereka sudah lemah, bahkan putus asa, dan tidak taat lagi kepada para pemimpinnya, karena mereka tidak bertumbuh secara rohani. Dan itulah yang seringkali terjadi kepada orang Kristen di zaman ini juga, saudara. Kenapa pada akhirnya tidak setia beribadah? Kenapa pada akhirnya mereka mengalami kelemahan, bahkan keputusasaan, padahal mereka sebagai orang Kristen? Karena tidak bertumbuh secara rohani. Karena kalau kita bertumbuh secara rohani, situasi tidak akan menentukan, saudara. Kalau saudara melihat di gereja awal, di dalam Alkitab, di gereja mula-mula, situasi yang begitu sulit tidak menghalangi mereka. Malah mereka semakin berkobar-kobar. Kenapa? Karena mereka bertumbuh secara rohani. Dan mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Sekalipun
nyawa yang menjadi taruhannya. Sekalipun mereka harus korban nyawa, tapi karena mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, mereka pilih untuk melakukan apa yang benar. Sekalipun mereka harus menderita, mereka pilih untuk melakukan apa yang benar karena mereka bertumbuh secara rohani. Sekarang ini, saudara, kita hidup di akhir zaman. Kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, maka keadaan akhir zaman ini akan membuat kita tenggelam, saudara. Akan menyesatkan kita. Karena kita tidak akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Karena panca indera kita tidak terlatih. Itu sebabnya, latihlah panca indera, saudara, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan setiap hari, supaya saudara semakin mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu sebabnya saudara harus melatih diri saudara, supaya saudara semakin bertumbuh dengan kebenaran firman Tuhan, supaya saudara semakin bertumbuh secara rohani. Saudara semakin gampang membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Itulah tujuan channel Renungan Penyejuk Jiwa ini juga dibuat, saudara, supaya melalui channel renungan ini, panca indera anak-anak Tuhan dilatih setiap hari, untuk semakin mampu membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang tidak benar. Dan dia memilih apa yang baik dan apa yang benar dalam kehidupannya. Itulah ciri orang yang bertumbuh secara rohani. Jadi saudara, di akhir video ketiga ini, saya mau menyimpulkan bahwa penerima surat Ibrani ini, mereka ditegur karena mereka tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Dan karena mereka tidak mengalami pertumbuhan rohani, akhirnya mereka mengalami keputusasaan. Mereka lemah, bahkan mereka mulai memberontak. Kalau saat ini saudara tidak mengalami pertumbuhan rohani, maka satu saat saudara akan mengalami kelemahan, bahkan keputusasaan. Kalau saudara tidak mengalami pertumbuhan rohani dalam Tuhan, bahkan mungkin satu saat juga saudara bisa memberontak dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya tidak ada pilihan, kita harus bertumbuh. Dan di sini tadi melalui apa yang ditegur kepada mereka, kita bisa melihat bahwa ciri pertama orang yang bertumbuh secara rohani adalah dia mampu mengajar kepada orang lain tentang kebenaran, khususnya tentang keselamatan, bahwa Yesus Sang Juru Selamat, Yesus Imam Besar, pengantara untuk menjadi Sang Juru Selamat. Dan ciri kedua adalah bahwa dia mampu makan makanan keras. Apa maksudnya adalah bahwa mereka semakin dalam pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan sebagai mampu makan makanan keras. Karena tadi diajarkan tentang kebenaran itu, tapi karena mereka belum mampu menerimanya, disebutkan mereka sebagai orang yang masih sanggup minum susu. Tetapi dikatakan bahwa orang yang dewasa itu mampu makanan keras. Yaitu apa? Kedua, orang yang bertumbuh secara rohani adalah memahami semakin dalam akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Khususnya memahami, mengenal Yesus Sang Juru Selamat, Sang Imam Besar yang telah menjadi Juru Selamat itu. Sehingga dia mampu mengajarkan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, orang yang bertumbuh secara rohani adalah panca inderanya terlatih. Dan dia bisa membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik dalam kehidupan ini, dan dia pilih apa yang baik. Sudahkah saudara mengalami pertumbuhan rohani? Lihat ketiga ciri ini tadi dalam diri saudara. Kalau itu ada dalam diri saudara, maka saudaralah orang-orang yang sudah bertumbuh secara rohani menurut firman Tuhan. Kalau hal ketiga ini tadi belum ada pada diri kita, saudara, mari sekarang mulai kita bertumbuh secara rohani. Belajar terus kebenaran firman Tuhan supaya saudara semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, saudara bisa membedakan apa yang baik dan apa yang jahat, dan memilih apa yang baik. Bahkan lebih dari itu, saudara bisa mengajarkan kepada orang lain tentang kebenaran itu, khususnya berita keselamatan kepada orang lain. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di akhir video ketiga ini Tuhan, kami bersyukur kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu, bahwa ciri kami mengalami pertumbuhan rohani adalah di mana kami semakin memahami
kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami semakin terlatih panca indera kami sehingga kami bisa membedakan apa yang baik, apa yang jahat, dan kami memilih apa yang baik dalam perjalanan hidup kami. Bahkan kami bisa mengajarkan kepada orang lain tentang kebenaran-kebenaran-Mu, khususnya kebenaran tentang Yesus Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa di sorga, buat kebenaran firman-Mu kami mau terapkan dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.